Halo, Assalamualaikum. Kami dari CKP Angkatan 10, kelas 8B. Kami akan melakukan supervisi coaching modul 2.3. Saya Leni Setri Aryani dari SDN Negeri Sobo dan teman saya Muhammad Safil Anam dari SDN 2 Karangrejo. Dan selanjutnya teman saya Anzar Wadidin dari SMP Al-Anwari Banyuwangi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat. Oh sehat, alhamdulillah. Anak istri sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak. Sebelum nanti Pak melakukan kegiatan coach, maka saya di sini bertindak sebagai supervisor ya. Ya. Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu percakapan nanti tentang apa yang tujuan yang akan dicapai oleh Pak dalam kegiatan coach nanti ya. Ya. Yang pertama saya sampaikan di sini tentang nanti Pak An harus tentang penilaian standar sesuai algoritma, itu yang paling penting. Yang kedua, melakukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya berbobot ya. Yang ketiga, jawaban sesuai dengan pertanyaan ya. Terus yang berikutnya terakhir tentang prinsip coach ya. Itu yang perlu diperhatikan Pak An. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak An terkait dengan persiapannya. Yang pertama, kompetensi apa yang dikembangkan oleh Pak An? Oke, dalam coaching ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot dengan metode rasal. Oke. Berarti terus secara spesifik mungkin apa? Kalau secara spesifik saya ingin meningkatkan kemampuan di bagian ini Pak, kehadiran secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Oh gitu. Jadi 2 poin ya. Ya. Artinya Pak An ingin sebagai menghadirkan secara penuh pada namanya coaching sendiri dan juga sebagai pendengar yang setia ya. Oke, itu yang depan. Yang berikutnya indikator apa yang dicapai dari kegiatan pengembangan nanti ya? Untuk indikator ketercapaiannya Pak, yang pertama saya ingin coach ini bisa menyelesaikan masalahnya dari masalah ya sendiri. Kemudian di sisi lain indikator ketercapaian adalah ketika saya juga sudah bisa sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif sehingga mampu memahami masalah coach dengan baik. Oke, jadi di mana indikator nanti yang dicapai bahwasanya coaching itu bisa mencari solusi sendiri ya. Iya, Pak. Itu atau bisa menyelesaikan sendiri masalahnya ya. Iya. Itu. Oke, terima kasih Pak An untuk kegiatan pra awal ini. Mudah-mudahan nanti pada kegiatan supervisi dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak An. Terima kasih Pak An. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Leni apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Bu Leni kemarin tanya soal saya ada waktu ngobrol sama saya, kira-kira ada yang mau disampaikan? Iya Pak, saya ada yang mengganjal, saya ingin sharing ke Pak Akam. Ya. Ini di kelas saya ada anak yang mindernya berlebihan. Dia suka menyendiri, tidak campur sama temennya saat bermain atau saat istirahat. Terus ketika saya menyuruh dia untuk maju ke depan, dia tidak mau. Terus suka menangis dan kepinginnya itu pulang, nggak kerasan yang ada di kelas saya gitu. Oh gitu. Kira-kira kejadian itu jadi gara-gara apa? Mungkin saya ada di kelas 1, dia kurang kerasan di sekolah, dan juga mungkin
kurang mengenal teman-temannya dan kurang akrab juga karena mungkin masih baru. Juga saya mungkin masih belum nyaman, dia masih belum nyaman kepada saya gitu Pak. Anak ini masih kelas 1 ya? Iya. Nah, Oke. mungkin ada masalah lain yang membuat dia seperti itu? Setelah saya koordinasi dengan orang tuanya, Ya. memang dia itu kalau di sekolah, di TK-nya dulu, memang kayak gitu. Dia kayak sulit untuk beradaptasi gitu Pak. Gitu. Beradaptasi itu sulit, jadi mungkin butuh waktu gitu. Jadi anak ini cenderung introvert. Iya. Gitu. Iya. Untuk bulan ini sendiri apa sudah melakukan asesmen diagnostik belum terhadap anak? Sudah, kemarin saya sudah melakukan. Jadi di kelas saya mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan, Ya. agar anak-anak ini menjadi nyaman ke saya, kerasan, senang dengan pembelajaran saya. Jadi saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Saya melihat dari YouTube kayak gitu. Ya. Untuk ini Bu, menurut Bu Leni, Ya. untuk mengatasi masalah ini adakah solusi yang mungkin bisa ditawarkan kepada kami sekolah atau mungkin kepada teman-temannya mungkin Bu lain? Oke. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman-teman. Gimana sih solusinya? Solusi untuk anak ini menjadi kerasan di sekolah, menjadi agak pede lah Pak, tidak minder, tidak introvert gitu. Iya. Mungkin ada solusi lain terkait dengan selain solusi tersebut? Solusinya yaitu saya dengan teman-teman berkoordinasi pembelajarannya mungkin sampai pembelajarannya kurang ini, jadi nanti mungkin saya juga berkoordinasi dengan wali murid anak tersebut, gimana caranya saya bisa menjadi ibu yang ada di sekolahnya. Oke, berarti ada pendekatan ya. Iya, pendekatan Untuk- emosional dari hati ke hati Iya. gitu Pak. Untuk rencana untuk melaksanakan ini pendekatan ini kira-kira mau ibu seperti apa untuk mendekati anak ini secara sosial emosional? Mungkin waktu istirahat Ya. sering saya ajak ngobrol, terus ketika saya pembelajaran anak ini saya sering ajak ke depan kayak doa biar dia itu berani untuk pede di depan kelas gitu Pak. Terus untuk rencana yang mungkin bisa dilaksanakan dalam jangka pendek? Yaitu saya berkoordinasi dengan wali muridnya, sudah saya panggil. Ternyata anaknya itu tidak boleh dikasar, gak Oh gitu. ya gitu. Anaknya itu kayak lembut hatinya, jadi saya itu harus mendekati emosionalnya dari hati ke hati supaya dia nyaman dan kerasan bisa pembelajaran yang ada di kelas saya. Oke, jadi ibu mencoba menerapkan karena ini cenderung sensitif, jadi ibu mencoba menerapkan dengan solusinya mendekati secara sosial emosional, gitu kan? Kira-kira untuk indikator ketercapaian dari yang ikut ini berapa? Kalau saya buat range 1 sampai 10 katakanlah, kemungkinan berhasilnya berapa sih? 7. Berarti harapannya anaknya nanti bisa lebih komunikatif dengan teman-temannya. Iya, lebih pede. Oke, yang saya tanyakan sekarang gitu, untuk komitmen ibu dalam melaksanakan itu, karena nggak mudah kan orang mau bimbing setiap hari. Kira-kira ibu punya komitmen yang seperti apa dan siapa sih yang dilibatkan? Yang dilibatkan mungkin orang tua wali murid, teman-teman dan kepala sekolah. Jadi saya setiap akhir pembelajaran mungkin merefleksi diri apa kekurangan saya untuk anak-anak saya ke depan. Iya, berarti ibu sudah punya rencana yang matang terkait itu. Oke, jadi barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, yang perlu diceritakan lagi.
Sudah, kalau sudah berarti sudah menemukan solusi ya. Ya kalau sudah menemukan solusi, harapan saya ini bisa terlaksana dengan baik, itu bisa merubah mindsetnya anak tersebut, bisa merubah kesadaran. Saya mendukung penuh apa yang sudah Bu Leni pilih. Harapan saya bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bu Leni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan, ya alhamdulillah tadi saya mendengarkan dan menyaksikan secara langsung Pak An melakukan coaching ya Iya Pak. dengan Bu Leni tadi ya. Iya Pak. Alhamdulillah luar biasa apa yang dilakukan Pak An. Kalau saya melihat tadi indikator-indikator yang Pak An capai kayaknya sudah terpenuhi semuanya. Ada 2 indikator tadi ya. Iya, Yang pertama Pak An ingin menghadirkan sepenuh hati ya. Yang kedua adalah ingin sebagai pendengar yang baik dari keluhan-keluhan yang disampaikan Bu Leni tadi ya. Iya. Oke, ada beberapa catatan yang saya dapatkan dari tadi Pak An, ya. Catatannya luar biasa Pak An tadi. Jadi sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan sesuai alur TIPA ya. Iya. Itu terus indikator-indikator yang dicapai sudah sesuai. Nah, terus tadi saya dengarkan Bu Leni juga kayaknya sudah memberikan solusi sendiri secara otomatis ya. Iya. Artinya Pak An tidak sebagai memberikan solusi, tapi Bu Leni sendiri sudah menjawab dari pertanyaan Pak An secara tidak langsung sudah mencari solusinya sendiri. Iya. Oke, Pak An, terima kasih luar biasa. Terus yang pertanyaan terakhir Pak An ini kayaknya ada yang Pak An yang bisa tanyakan tentang kompetensi yang dikembangkan nantinya apa lagi ke depan Pak? Kalau untuk ke depan ini Pak, kompetensi yang pengen saya kembangkan itu terkait dengan ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa Pak. Oh gitu ya. Itu yang pengen saya kembangkan lagi. Tentunya saya mengembangkannya juga nggak bisa tiba-tiba jadi. Tentu harus ada latihan dan juga memahami masalah dengan baik. Oke. Berarti Pak An ingin mengembangkan lagi potensi yang dimiliki Pak An tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan rasa ya. Sehingga nantinya sering Pak An melakukan kegiatan latihan sebagai coach ini lebih baik lagi. Ya kan, tadi indikator Pak An adalah sebagai ingin pendengar setia, ingin sebagai menghadirkan sepenuh hati ya. Oke Pak An, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terakhir selamat Pak An ya. Iya Pak, terima kasih.